Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Di depan kita nih pohon kok, beneran deh. Besar. Di belakang aja yang tanaman kecil-kecil. Jadi ada videonya nanti. iya. Jadi ini bener-bener di bawah pohon sahabat OBP. Kayaknya nggak sah banget ya kalau OBP itu nggak ada pohonnya. Karena ada pepohonan yang mendamaikan. Jadi kalau ada perselisihan, persengketaan kasih pohon. Makanya debatin di pohon aja. Waduh. Tapi kalau sendiri nggak debat. Oh iya bener, menyampaikan lah. Ya sahabat, video yang lalu kita udah ngobrolin masalah ini tadi kemarin perundungan ya. Salah satu hal yang salah satu kejahatan, salah satu hal yang sangat-sangat disayangkan itu terjadi pada anak-anak. Nah, Korban pelaku anak-anak. iya gitu. betul. Atau ya pelakunya gitu. Ya. Nah, kali ini kita ngobrolin juga masalah ini kejahatan juga bisa dilakukan oleh anak-anak, bahkan ada yang sudah mengonsumsi ini dari zaman anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua juga masih menenggak ini. Oh, menenggak berarti ini minuman. Sebotol minuman. Gara-gara sebotol Banyak lagunya ya sahabat tentang ini. Ya, kita mau ngomongin masalah miras. Jadi miras ini sebenarnya persoalan yang tidak asing dari pelosok negeri kita, dari Sabang sampai Merauke ya, dari desa ke kota, dari dusun-dusun sampai dari kota yang kecil sampai kota besar gitu ya, dari negeri satu yang lain. di seluruh dunia, sealaman sealam dunia ini pasti tidak ada yang tidak mengenal yang namanya miras. Nah, kenapa miras hari ini kita obrolin gitu ya? Karena baru-baru ini ada santri ya di Yogyakarta kebetulan itu sedang beli sate kalau tidak salah, itu diserang sama orang-orang yang ternyata orang-orang yang menyerang ini adalah orang-orang yang habis menenggak miras. Nah, konon juga masalah miras ini juga sedang ramai di Jogja. Jadi ada beberapa tagline itu Jogja Darurat Miras. Kenapa? Karena ada outlet-outlet juga yang menjual, namanya outlet 23 kalau nggak salah, itu yang menjual miras. Nah, jadi nanti bebas gitu ya. Banyak outlet-outletnya dan itu berdiri. Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Ini kenapa, ke arah mana? Kenapa kok ada outletnya dan itu menjamur dan itu dibiarkan dan pemerintah itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan? Kok nggak sebelum mendirikan outlet kenapa nggak diperiksa dulu? Kenapa nggak dianu dulu gitu? Izinnya. Nah, izinnya kenapa kok lolos gitu? Dan akhirnya ketika itu dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, dan akhirnya bisa membuat kekacauan yang terjadi ya di negeri ini, utamanya saat itu kasusnya adalah di Jogja. Tapi bukan berarti kita sama daerah lain kita menutup mata karena tidak ada kejadian, tapi miras ini udah rahasia umum, itu adalah akar dari sumber masalah. Nah, itu dia. Kejahatan. Apa kata Bang Roma? Miras Santika. Miras Santika. No way. Miras Santika, miras. Kayak nama ya. Namanya cantik sih ya. Iya benar. Miras Santika itu apa sih? Minuman keras dan narkotika gitu kan? Ya sudahlah itu. Singkatan ya. Kayaknya gitu. Oke, kita mulai dulu. Miras itu sulit ya Bu ya? Kenapa sih? Maksudnya tuh ya selalu ada gitu. Bahkan mungkin mulai zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Gitu. Masalah minuman beralkohol gitu ya. Minuman yang memabukkan ini sudah kayaknya nggak bisa diberantas ya, walaupun dengan perda syariah. Ada perda syariah gitu, yang ternyata kenapa disebut syariah, karena di situ misalnya melarang adanya minuman-minuman keras gitu ya masuk daerah. Cuman itu juga nggak efektif gitu, maksudnya yang tetap aja gitu kasus kriminal yang memicunya itu dari miras itu banyak banget. Nah itu dia. Dan ketika ada ketidakbisaan itu untuk dicegah, diberantas, itu akhirnya kita melihat kejahatannya pasti berulang. Nanti kalau ada kejahatan apa pasti dikaitkan ternyata pelakunya habis menenggak miras, ternyata dianya adalah pecandu narkoba. Ya sama ya, soalnya kan hal-hal yang memabukkan kalau dalam Islam itu haram gitu. Apapun jenisnya jangan. Kita nanti kasih backsound itu kira-kira kena enggak ya?
Nah, kena hak paten. Iya. Jadi kalau tadi sudah kita singgung di awal itu ada outlet-outlet gitu. Contoh di Jogja nih tadi, itu ada berarti ada kepentingan ekonomi, Iya. ada kepentingan sosial dan juga ada masalah agama juga Bu ya. Kepentingan ekonomi, cuan. Itu sudah jelas. Iya benar. Kepentingan Bisnis ekonomi ya Bu ini ya. yang susah dihindari, yang susah dihilangkan gitu. Alasan utama kenapa miras itu selalu nggak bisa diatasi. Iya benar. Sebenarnya nggak bisa gitu ya kalau untuk urusan miras itu diberantas untuk di negara kita ini. Kalau sudah kepentingan ekonomi ya udah masalah itunya ya izinnya gitu. Iya, katakan kalau oke, cuan itu menghasilkan cuan yang tinggi banget. Kemudian cukainya juga bagus katanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah lapangan pekerjaan ya nanti lapangan pekerjaan juga. Di lapangan pekerjaan itu kalau kita bicara itu kan kasihan gitu selaku bisa mendatangkan lapangan pekerjaan. Akhirnya tapi bagi kita ya Allah gitu. Efeknya itu loh nanti kan akan sulit gitu kan. Nah terus juga apa tadi masalah sosial itu berarti kriminalitas ya Bu ya akhirnya. Itu akhirnya gitu. Tapi masalah yang sosial tadi itu ketutup gitu. Iya, dengan bener. masalah kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan. Padahal ya itu kan ada yang kisah zaman dulu juga kan seorang pemuda yang ditawarin 3 hal gitu, minuman keras, terus itu berzina sama membunuh. Dia milih yang paling ringan, dia pikir itu minuman keras gitu. Iya. Ternyata kan pas dia minum ya dia berzina, habis itu membunuh. Semua dia lakukan. Pangkal dari masalah gitu. Dahsyatnya miras ini. Padahal kan kita tuh kalau misalnya kita keluar negeri kemudian ya, misalnya ke bandara-bandara internasional itu kan kayak sudah jadi pajangan barang yang biasa gitu. Harus ada. Ya kayak di hotel gitu nanti ada kaitan juga kalau pariwisata gimana gitu kan, karena kalau urusan pariwisata ini kadang-kadang mengharuskan hotel atau apa itu tempat-tempat itu yang menyediakan minuman beralkohol, minuman miras santikat. Iya. Padahal kalau kita menelik lagi kalau ada di tentang agama kan haram gitu ya. Hukumnya gitu. Dan istilahnya tuh kalaupun misalnya mau menunjukkan pariwisata gitu ya pariwisata tuh yang dilihat apa sih, pemandangannya kah, tempatnya kah, atau sebotol minuman makan gitu kan itu kan wisata yang ditonjolkan itu misalnya kulinernya gitu. Terus itu misalnya adatnya yang memang misalnya wilayah itu. Tapi kalau sudah kenapa pertanyaannya kan kenapa harus ada miras itu tadi, itu kan faktornya ekonomi tadi. Dan ya kalau dipikir-pikir juga kan kalau misalnya kita tuh tegas ya dengan budaya kita di Indonesia misalnya budaya pertimuran gitu, tidak menyediakan barang-barang yang itu yang misalnya itu sudah disepakati gitu benar haromannya, kayaknya ada yang protes gitu sih. Iya. Ada enggak juga. Justru kalau dilihat tuh kayaknya orang-orang asing tuh kadang-kadang juga paham gitu loh. Kalau memang di daerah tersebut nggak boleh misalnya dan nggak menyediakan miras, ya nggak bakalan nyari juga sebenarnya. Jadi yang dijual merusak apanya sih? Iya. Keharumannya itu atau misalnya memang betul-betul dari sisi menyajikan pariwisata yang sebenarnya gitu. Iya. Keindahan alamnya gitu. Atau tadi budaya dari sisi makanannya. Iya. Nah, itu dia. Jadi kenapa gitu ya? Kenapa kok miras itu jadi susah diberantas gitu ya? Karena kebimbangan terhadap argumen gitu. Argumennya tuh nggak jelas gitu. Entah mau masalah ekonomi, sosial, agama. Gitu. Kepentingan ekonomi ada, agama benar, tapi tetap kepentingan ekonomi satu. Iya benar, sah. Nah berarti kita sepakat gitu ya, dari awal kita bikin channel BV gitu yang ngomong sistem sekuler kapitalis itu memang asasnya itu materi. Benar. Nah, jadi kalau pertimbangan agama jelas-jelas itu sudah haram hukumnya, itu nggak jadi pertimbangan lagi kalau sudah ada kepentingan itu. Benar. Ngomongin misalnya tadi argumen tadi ekonomi, kan nanti sumber pendapatannya jadi banyak. Kemudian nanti sumber pajaknya juga banyak. Terus nanti bisa meraup lapangan pekerjaan. Faktanya enggak ya sahabat gitu. Masih banyak lapangan pekerjaan lain atau hasil-hasil dari penjualan yang lain selain miras itu banyak loh. Kayak misalnya bisa memperjualkan barang tambang yang memang untuk negara sendiri gitu kan. Itu banyak juga.
terus hal-hal yang lain lah. Dan lapangan pekerjaan kayak juga tadi gitu. misalnya kan alasannya itu menyediakan lapangan pekerjaan, Iya, iya, kan iya. enggak juga gitu, masih banyak juga gitu. Nah, Pekerjaan yang lain. dan ternyata masih kurang juga kayak gitu. Nah, untuk istilahnya itu nggak memberikan solusi. Iya. Masalah apalagi sosial, misalnya sosial. Ya tuh karena orang kurang kerjaan jadinya akhirnya loh kasih kerjaan yang lain gitu kan. Kalau agama kalau pakai dasar sekuler lagi yang saat ini ya nggak bisa Bu ya. Pasti akan nabrak gitu. Nabrak. Dan memang kekuatannya kan ke individu aja lagi ya sekarang Iya. dengan misalnya memang kalau dalam Islam kan orang yang istilah khamar ini kan sudah jelas-jelas diharamkan gitu ya, maka bersanding dengan haramnya babi gitu, bangkai segala macam, karena ini misalnya merusak otak tadi ya, otak sehingga dia pangkal dari segala kemaksiatan, segala kerusakan gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam kan yang kayak dijelaskan ya, nggak cuma yang minum, tapi yang meracik, yang membuat, apalagi yang memasarkan, itu kayak riba juga ya, maksudnya yang terlibat dalam urusan khamar itu gitu ya. Banyak cabangnya. Itu kena. Nah, Jadi misalnya enggak kok saya cuma tukang angkut misalnya, itu kena juga. Atau misalnya saya kan misalnya disalah penjualnya kan di razia biasanya kan, di razia penjualnya dihancurkan apa segala macam, tapi pabriknya nggak ditutup. Nah itu dia. Iya ya. Iya kan Pabriknya masih boleh. boleh gitu, terus pabriknya dianulakan, diingatkan, loh saya kan ada izin. Yang izinkan siapa? Yang izinkan siapa Mak? Nah makanya dari situ tuh kita akhirnya mikirnya adalah kalau semuanya itu satu suara aja, pakai argumentasi yang jelas, yaitu pakai Islam, nggak serancu ini kok. Ya, dan itu kuncinya memang di pemimpin Budian. Para pemangku kebijakan gitu. Kalau mereka itu yakin, maksudnya tahu yakin apa sih? Maksudnya tuh paham ya. Mereka takut dengan ketakwaan itu haram, mereka nggak akan toleransi sedikit pun gitu untuk masalah miras ini izinnya. Tapi kan pangkalnya tadi juga di situ, turunannya jadinya ya boleh aja. Namanya berarti pemberantasan miras ini nggak bisa diselesaikan oleh satu dua pihak, tapi karena ini terkait dengan sistem yang mendukung, maka mengembalikan penjelasan ini juga pada sistem yang tepat juga, yaitu pada sistem Islam. Itu yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang gitu. Nah itu persoalan miras. Nah kita harapannya itu tidak akan terjadi di Jogja lagi, tapi di provinsi-provinsi lain juga sadar akan itu. Jadi mungkin berdasarkan itu sebenarnya bagian dari kesadaran umat ya. Untuk pengen banget gitu tuh berantas gitu. Iya benar banget. Tapi berdasarkan aturannya, peraturan secara menyeluruhnya sadar. Betul, tidak hanya masalah yang menerapkan di satu kota aja gitu. Bahkan pernah loh ada kalau di daerah Sumatera atau gimana, bahkan mendukung sekali ada perda syariah, soalnya enak, suaminya itu pulang-pulang tidak mabuk katanya kayak gitu. Waktu itu diterapkan di situ loh ya, gitu. Masalah miras itu aja. Nah kalau sekarang semuanya lost doll kalau kata orang Jawa itu ya, semuanya bebas semuanya. Itu dia yang jadi perhatian kita. So, sahabat TPP semuanya, persoalan ini adalah bukan persoalan kota Jogja saja, tapi persoalan umat Islam secara keseluruhan, dan penjelasannya butuh penjelasan yang menyeluruh juga. Jadi buat sahabat TPP semuanya, ayo kita sama-sama belajar lagi, mempelajari Islam kafah supaya kita ngeh sama apa yang kita perjuangkan, kita pelajari, dan juga akhirnya bisa membuat seluruh dunia ini semuanya berislam kafah. Jadi intinya tuh ada kesadaran yang bahwa semua masalahnya ini karena tidak bersumber dari Islam. Iya benar banget. Sehingga solusinya harus kembali kepada Islam. Betul. Nah ini sedikit obrolan kita soal miras, kita yang sudah mengancam. Jadi say no to miras. Miras Santika. Iya. No. No way. Ulangi. Miras Santika. No way. Saya Diana Jarwati. Iklan lagu ya. Masih lihat. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.